Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama monggo selalu mohon kepada Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin Allahumma amin. Dan kajian-kajian ilmu kesehatan yang paling modern hari ini Bapak Ibu, perlu direnungkan ulang bahwa orang sehat dan sakit itu lebih banyak ditentukan oleh hatinya daripada oleh fisiknya. Ya. Bahkan ada buku baru yang profesor dari kesehatan dari Amerika Bapak Ibu, The Fundamental of Health, itu menegaskan faktor hati ini 70%, fisik itu hanya 30%. Kalau kita kembalikan Quran, kami menghitung di Quran itu kata hati sampai 504 kali. Allah kadang nyebut qalbun, jamaknya kulubun, kadang fuad, itu juga hati, jamaknya afidah, kadang nafs, ruh, itu juga hati. Sedangkan fisik disebut hanya 7 kali. Ya, bandingannya 504 dibanding hanya 7 kali. Dan Quran tidak pernah salah. Ya, walaupun fisiknya sehat, kalau hati ini stres, mesti gampang loroan Pak. Dan stres ini munggah didik sutris. Sutris itu bunuh diri. Data WHO hari ini, orang bunuh diri itu di dunia 31 detik. Tidak sampai 1 menit ada orang bunuh diri Pak. Dan alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang paling sedikit bunuh dirinya, itu pun sudah 3 jam sekali ada orang bunuh diri. Kajian-kajian ilmu jiwa Bapak Ibu, orang itu hati-hati, kok sulit tidur, itu hati-hati, itu gejala stres. Tapi kok tidur terus, itu juga hati-hati, itu gejala stres juga itu. Orang sulit makan, itu juga hati-hati, itu gejala stres. Tapi kok makan terus, hati-hati juga gejala stres. Nah, disinilah makanya surat Al-Ahzab Al-Hajj ayat 46, monggo boleh dibuka. Allah itu mengingatkan orang tidak boleh percaya 100% dengan otaknya, dengan akalnya. Akal itu tidak boleh dibiarkan liar, harus dibimbing oleh hati. Di situ ada ayat kulubun yaqiluna biha, orang harus berakal dengan hati, berpikir dengan hati, bukan dengan otak. Karena apa? Karena kalau orang 100% percaya dengan otak yang di kepala, ayat berikutnya Al-Hajj 46 tadi, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Banyak orang yang buta bukan matanya, yang buta hatinya. Dan itu bahaya. 3 minggu yang lalu Bapak Ibu kalau mengikuti di Surabaya atau di Tegalsari, kalau panjenengan mengikuti berita kan viral itu. Ibu E diopname di rumah sakit. Yang di rumah itu anak perempuan umur SMP kelas loro Pak. Itu diperkosa oleh bapak kandungnya sendiri. Naudzubillah. Tapi bersama kakak kandungnya, turule loro.
bersama pamannya dan berbanyak tetangganya satu Pak, 4 orang. Jadi ini memperkosa anak kandung makmuman lillahi ta'ala. Pertanyaan besarnya, apakah bapak kandung tidak tahu itu anaknya apa ibunya sedang dioperasi di rumah sakit? Tahu. Yang buta bukan matanya, yang buta hatinya. Itulah orang sekarang kan sombong bahwa otak segalanya, mboten. Orang ayat ini betul-betul menegaskan jangan percaya 100% dengan otak, harus dibimbing dengan hati. Maka kajian-kajian ilmu kesehatan yang sudah saya sampaikan tadi membenarkan dokter-dokter kesehatan sekarang juga sudah mulai rendah hati bahwa orang sakit itu bukan faktor fisik saja, faktor psikis, jiwa. Malah ini muga-muga panjenengan di Masjid Al-Akbar ini sambil mendengarkan kajian-kajian ini mudah-mudahan hatinya hati yang betul-betul sumeleh, ya, hati-hati yang mutmainah. Yeah. Apalagi di majelis zikir dan ta'lim Bapak Ibu menjelang Ramadan. Ya. Zikir, sholat tapi ada ta'limnya, ilmunya. Ini yang paling bagus menurut hadis Nabi. Jadi panjenengan selesai nanti ta'lim ini, bab ilmu itu derajatnya lebih tinggi dari iman. Saya perlu menekankan ulang surat Al-Mujadilah atau Mujadalah 11 itu Bapak Ibu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kata derajat di sini munasabahnya bukan dengan iman tapi dengan ilmu. Dalam ilmu tafsir, ya, kata itu ada relasi, ilmu munasabah, tanausubil alfat. Jadi kata derajat di sini hubungannya dengan ilmu bukan dengan iman. Makanya ayat itu menegaskan bahwa kalau pertanyaannya tinggi mana ilmu dengan iman, Allah dengan tegas menyebutkan derajat ilmu lebih tinggi daripada derajat iman. Kenapa? Ya karena orang bisa beriman kan karena ilmu. Kalau ilmu dan iman diintegrasikan itu yang bagus. Tapi kalau iman dibanding ilmu, tinggi ilmu. Quran tidak pernah salah Pak. Makanya penafsirannya innallaha yufaddilu ilma anil iman. Dan itu dibuktikan oleh Gusti Allah ayat pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira apa? Iqra. Itu kan ilmu Pak, bukan iman. Kalau iman lebih tinggi dari ilmu kan berimanlah kamu, tidak. Iqra, tapi dibaca Quran dan ilmu Pak. Hanya sayangnya kita baca HP sekarang, WA. Saking pentingnya HP sekarang katanya orang bangun tidur istri tidak mencari suami, suami tidak mencari istri. Golek apa? HP, moco HP bareng-bareng nawa itu moco HP makmuman lillahi ta'ala. Dan kita bangsa Indonesia perlu sedih. Catatan-catatan WHO dari 200 negara di dunia ini ada 61 negara yang paling males moco buku ilmiah atau Quran. Nah kita nomor 59 Pak. Orang Indonesia terkena paling males moco buku, ndak cinta. Sekarang cinta kita bukan cinta ilmu, cinta duit. Padahal datangnya duit itu karena ilmu mestinya. Kalau sudah derajat ini, Allah beri derajat Pak, pangkat ilmu duit itu udah manut mawon. Quran tidak pernah salah. Ya, oleh karena itulah mudah-mudahan ya kajian malam ini betul-betul membuat jiwa panjenengan menjadi jiwa yang mutmainah. Ya, punya problem apapun panjenengan selalu nyebut Allah, Allah, Allah. Saya yakin panjenengan yang hadir di sini punya persoalan. Tidak ada orang tidak punya persoalan Pak. Ya, makanya itulah kategori jiwa al-mumainah. Kayak daun Nabi kulun khair. Walaupun susah ya tetap Allah, Allah, Allah. Doa akeh Allah, 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 Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah sumas taqamu. Fusilat 30 niku. Istrinya marah ya tetap Allah, 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 Allah.
Kula niki duwe dalil, Pak. Rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah itu kuncinya hanya satu. Suami harus pandai-pandai mendengarkan istri yang sedang marah. Bapak-bapak, ibu-ibu, indera mendengar itu menurut Quran harus lebih diutamakan daripada melihat. Makanya kan mesti innas sam'a wal basara. Mendengar baru melihat. Tidak pernah dibalik. Artinya orang kalau ingin sukses urip neng dunia lebih banyak mendengar daripada melihat. Asmaul Husna berapa jumlahnya? 90? 90 songo nggih? Kan mesti tidak pernah dibalik. Innallaha sami'un alim. Sami'un basir. Basir alim beda. Alim itu melihat, alimah itu yang di luar, kalau basir melihat yang baik aspek luar, aspek dalam. Dohir batin. Tidak pernah dibalik, Pak. Tidak ada innallaha basirun, nanti mendengar. Ya, makanya saya punya dalil, pokoknya kalau ingin rumah tangga panjangnya sakinah, mawaddah dan rahmah, seorang suami, istri sedang marah, dengarkan baik-baik. Sebutlah Allah, 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 Allah. Golek wong wedok istri yang mboten cerewet ndak ada, Pak. Mulai Amerika sampai Amerika, mulai California sampai Kalimir. Mboten enten. Biasa istri kita kalau marah kan selalu ada perpanjangan waktu. Kalau bal-balan perpanjangan waktu kan hanya 2 kali 15 menit. Istri kita kan oreh rong minggu ini kan Allah, Allah, Allah. Noto hati seperti itu kan tidak gampang. Kajian-kajian leadership kepemimpinan Bapak Ibu, orang yang suka mendengar itu tidak, orang yang lebih mengutamakan mendengar daripada melihat itu tidak lebih dari 30%. Jadi yang 70% orang itu banyak melihat. Padahal banyak melihat itu bahaya. Apalagi yang dilihat belum tentu barang yang tidak benar. Tidak oleh untuk alasan nggak dilihat barang yang tidak dilihat itu barang baik, tidak boleh, Pak. Inilah, ini awal mukadimah saya sebelum bicara menjelang Ramadan, ya, noto hati, ya, kolbun, fuad, dan sebenarnya kalau disebut kolbun itu masih njobo nih, Pak. Di hadis At-Tirmidzi itu kolbun itu masih kulit luar. Nurani yang paling dalam itu namanya akfa, itu harus melalui 7 tingkatan. Jadi orang kalau ngaji kolbu itu masih kulit, Pak. Ya, masih disebut kolbu itu masih ibarat kelapa itu masih kulitnya itu seperti itu. Fuad di dalam itu ada ruh, ada tuh menurut hadis Tirmidzi itu yang paling nurani. Itulah yang mesti harus kita kembangkan hidup zaman sekarang yang sudah seperti ini. Moga-moga kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersyukur sudah ada presiden baru. Mudah-mudahan amanah. Amin Allahumma. Nggih. Dan pemimpin menurut Islam ya kaya Kanjeng Nabi, moga-moga menjadi uswatun hasanah, bukan mau itu hasanah, Pak. Makanya persis yang didhawuhi leluhur kita itu bahwa kalau pemimpin itu ya ingar sosong telodo. Tapi itu dulu, Pak. Sekarang ingar so golek bondo, Pak. Nggih napa nggih? Oh iyalah, itu dulu memang teorinya begitu. Pemimpin itu memang kalau pas di depan, tapi pemimpin juga harus mau di tengah, berbaur dengan umat. Makanya ing madya bangun karso, mau punya kehendak inovasi, punya usul-usul, tapi teori dulu. Sekarang ing madya anjengkakno. Tuturi lah teori niku. Segeri tuturi hamedeni. Dadi gendruwo, dadi rakyat demo ngeden-ngedeni. Sekarang lihat aja. Ya, sudah ada demo pemenangnya ndak boleh disahkan misalnya. Itulah rakyat sekarang ya begitulah. Artinya apa? Sudah penuh fitnah hari ini, Pak. Makanya kalau bersyukur paling bagus adalah dengan sholat. Inna atainakal
Kausar fasholli li rabbika wanhar. Al-Kausar itu kenikmatan yang sangat banyak yang diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya panjenengan diterangkan Al-Kausar adalah telaga di surga, betul. Tapi Nabi juga dengan tegas menyebutkan Al-Kausar adalah ada banyaknya kenikmatan. Makanya Nabi diperintah syukur fasholli. Maka para ulama berpendapat bahwa syukur yang paling bagus adalah sholat. Mudah-mudahan kesyukuran apapun termasuk panjenengan duwe presiden baru, monggo sholatnya tambah baik. Betul-betul sehari 5 kali, jangan sampai 5 hari sekali. Bareng oleh presiden baru, sholatnya tidak sehari 5 kali, 5 hari sekali. Di antara kita kan masih banyak model begitu, Jumatan tok. Bahkan tasih enten orang setahun sholat hanya dua kali. Riyoyo tok. Lah, sholat inilah yang bisa membersihkan hati kita dalam konteks situasi yang sudah seperti ini menjelang Ramadan. Mulai moga-moga Bapak Ibu menjelang Ramadan yang kurang beberapa hari ini kita diberi sehat walafiat. Doa para kiai di Indonesia ini monggo diwaca terus, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Jadi doa itu kan masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat, gampangannya mati ya mati lewat ketemu bulan Ramadan. Ada satu hadis yang perlu kami sampaikan betapa pentingnya Ramadan, Bapak Ibu. Enggak tahu ini Ramadan tanggal berapa satu Ramadan panjenengan? Tanggal 10 apa 11? 11 atau 12? Yang betul? Dari mana 10? Yang betul ikut pemerintah, Pak. Quran, Pak. Melawan pemerintah itu dosa. Kalau sudah kemudian ngambil keputusan harus taat. Surat An-Nisa 59 kan atiullah wa ati Rasul wa ulil amri kan pemerintah, Pak. Itu digandeng, Pak. Taat Allah dan Rasul tapi wani pemerintah gak boleh dong. Itu korupsi ayat. Loh, hitungan saya tanggal 11. Hitungan apapun kalau pemerintah sudah ngambil keputusan itu harus ikut pemerintah. Ayat, Pak, Quran ini. Makanya bagi yang pernah belajar kaidah hukum Islam, idza hakamal qadhi indal khilaf. Ini nanti mungkin ada 10, ada 11. Pemerintah tanggal berapa? Ikuti pemerintah. Tidak boleh, Pak. Loh, ini urusan hisab, urusan ru'yah. Bukan urusan hisab dan ru'yah, ini Quran. Kecuali ke pemerintah itu keputusan jelek demi ukhuwah kok, Pak. Ojo sakarepe dhewe-dhewe iki negara ono sing ngatur. Dan itu perintah Quran, atiullah wa ati Rasul wa ulil. Wawune ini wawu dan, Pak. Satu kesatuan. Kecuali wawu kawin itu bukan dan, itu atau, Pak. Bagi yang pernah belajar nahwu itu atau masna kawin masna wa sulasa waruba. Wawu di situ tidak ada satupun ulama yang menafsirkan mengartikan dan, itu atau ilmu, Pak. Jadi itu harus diterjemahkan wong kawin itu loro atau telu atau papat. Loro tambah telu tambah papat kan songo, wong lanang bojone songo mati ngadeg, Pak. Itu atau dan kalau tidak bisa adil fawahidah, satu. Dan satu tok, Pak. Wong lanang kadang kan pinter, satu, tapi satu A, satu B. Satu di Surabaya, satu di mana? Mojokerto. Jadi lek wawu ini wawu awo litahir, Pak. Untuk membedakan, lah pentingnya ngaji di situ. Yang pernah di pesantren masih beda membedakan. Ini wawu bina awo, wawu makna beserta, wawu makna summa, itu ada semua, Pak. Kalau ini kan atiullah wa ati Rasul ulil amri, wawu ini wawu atof, Pak. Harus dijadikan dan itu berarti satu kesatuan. Taat Allah, taat Rasul, wani pemerintah, korupsi ayat, nggak bisa. Siapapun, kelompok manapun, kembali pada Quran hadis menurut saya. Kalau sudah pemerintah ngambil keputusan, makanya di dalam kaidah hukum ayat Quran dan hadis itu
ada dua kaidah, idza hakamal qadhi indal khilaf, kalau sudah pemerintah ngambil keputusan, tidak boleh ada perbedaan lagi. Ada lagi satu kaidah, hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan. Ya inilah, kalau saya tetap ikut pemerintah karena Quran. Ini tidak ikut pemerintah ya ngaji ini gak tutup menurut saya. Biasa ngaji tidak tutup keminter itu biasa Pak. Dan wong li keminter kan mesti ngototan. Dan ilmu nakeh biasanya ya sudah. Oleh itu ini bukan urusan hisab, bukan. Kalau sudah pemerintah ngambil keputusan harus ikut pemerintah di Quran. Ya. Betapa pentingnya Ramadan, Ibu Bapak, ada hadis. Ada dua orang Bapak Ibu, barangkali panjenengan juga pernah hadis ini, dari jauh perjalanan 2 minggu. Ini kabilah namanya Baliin. Wong loro ingin bersyahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah. Alhamdulillah ketemu Rasulullah dengan susah payah Pak, mau masuk Islam susah payah. Bersyahadat. Setelah bersyahadat Bapak Ibu, yang satu langsung matur Kanjeng Nabi, kapan ada perang? Duh, kenapa? Saya ingin mati syahid supaya saya masuk surga. Ya ditunggulah. Alhamdulillah ketika keduanya setelah bersyahadat masuk Islam, Ibu Bapak, ada perang dan orang tadi ikut. Dan husnudzon, ya, sahabat yang lain, dia meninggal dalam keadaan mati syahid dan insya Allah masuk surga lebih dulu. Husnudzon para sahabat. Tapi hadis itu Nabi menjelaskan tidak, yang masuk surga lebih dulu itu yang satunya tidak ikut perang, tidak mati syahid. Yang satu itu biasa-biasa saja lah, sudah alhamdulillah saya sekarang sudah dapat hidayah dari Kanjeng Nabi. Pokoknya dari Kanjeng Nabi lah. Tidak perlu saya minta Nabi untuk begini, tidak. Sudah, pokoknya apakah daun Nabi saya ikutilah. Lah, orang yang kedua ini Bapak Ibu yang tidak ikut mati syahid ini meninggal dunia setahun kemudian. Terus Nabi menjelaskan ketika sudah masuk surga lebih dulu, nah teman-temannya dipanggil, ayo, kalau mlebu swarga dhisik Pak, masuk. Loh, temannya yang mati syahid itu masih di luar. Loh, tak pikir sampean sudah di dalam, kok masih di luar. Ayo cepat masuk. Ada suara malaikat, dia belum waktunya masuk surga, masih antri. Ini kan aneh tapi nyata. Kalau sahabat akhirnya tanya, ya Rasul kok aneh niki? Mestinya kan masuk surga, yang masuk surga lebih dulu yang mati syahid. Nabi menjelaskan, loh begini loh, dia memang tidak mati syahid, tapi ketika setahun kemudian itu dia masih mendapatkan 1 kali bulan Ramadan. Dan dia memanfaatkan betul bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadahnya diterima. Lah, yang mati syahid tadi, wallahu alam Pak. Kalau saya kembali kepada niat, kan segala sesuatu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin. Dan orang ibadah ingin dengan tujuan masuk surga kan sebenarnya untuk anak kecil Pak. Ojo kaget sama ini hadis Kanjeng Nabi. Untuk panjenengan ini ndak boleh golek swarga, menurut saya ndak boleh. Golek ridhane Gusti. Makanya ada hadis hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Al abror itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang ibadah pengen mlebu swarga itu abror. Yang muqarrabin orang ibadah hanya cari ridho Allah. Hadis itu diperkuat oleh hadis Imam Bukhari yang Nabi menjelaskan itu layat khulal jannata ahadun bi amalihi. Nabi dawuh bahwa orang masuk surga bukan karena modal amal. Qalu sahabat bertanya, wal anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan?
masuk surga bukan karena amal panjenengan yang memang banyak, bukan. Loh, kalau begitu apa modal masuk surga? Illa biridwanillah, orang masuk surga hanya karena ridho Allah. Ibu bapak, asbabul wurud. Lek Quran kan asbabun nuzul, sebab turunnya kalau hadis asbabul wurud. Mengapa Nabi Daud seperti itu? Nabi baru saja diajak malaikat Jibril, Pak, Bu. Diajak salah satu situasi di akhirat. Jadi Muhammad nanti ada situasi seperti ini. Ada orang mau masuk surga, dihormati ribuan malaikat, Pak, dihormati betul. Ketemu Gusti Allah, liqa Allah, kula ngitung lafadz liqa Allah di Quran 15 kali. Belum liwajahillah, liridwanillah, sama itu hakikatnya, ridho Allah, wajahillah itu ridho Allah juga. Terus ketemu Allah ditanya, kamu kok seneng-seneng mau kemana? Ini jamaah Masjid Al-Akbar panjenengan. Oh nggih Gusti. Kok seneng banget kula badhe mlebu swarga, modalmu apa? Lho niki ibadah kula sekian banyaknya, bisa 10 gunung ya Allah ibadah kula. Allah menjawab, Pak, jangan kena 10 gunung, 1000 gunung aku gak ridho. Aku gak mau nerima. Mboten. Saya harus berhak masuk surga ya Allah. Gusti Allah kan didebat, Pak. Dibadani debat capres mawon. Gusti Allah kan didebat. Saya ini, Pak. Akhirnya malaikat dipanggil, malaikat. Bala ya Allah, orang itu haram masuk surga. Bawa ke neraka. Loh, ya Allah, amalnya kata banyak. Iya, amal sebanyak itu tidak ditujukan kepada saya, ditujukan pada surga. Surga itu makhlukku. Loh, selain Allah kan makhluk, Pak. Jadi memang amalnya banyak, kan bukan tidak ditujukan saya. Dan tujukan aku sebagai Allah Tuhan. Dia surga. Aku gak hitung dan ditujukan pada aku. Ya inilah Bapak Ibu sebenarnya niat itu menentukan. Makanya kalau kita dididik maghrib lah, usolli fardhul maghrib tadi lillah itu liridhoillah. Soal niat itu dilafalkan dan tidak itu beda pendapat, biasalah. Banyak hadis gitu, Pak. Kayak kemarin saya mendapat hadis malah cukup mengagetkan. Ada orang sami Allahu liman hamidah, kemudian ada orang jawabnya kebanderan, Rabbana walakal hamdu. Hadis Bukhari, Pak, itu. Rabbana walakal hamdu, hamdan ditambahi hamdan kasiron, thayyiban mubarakan fihi. Biasanya kan hanya sami Allah liman hamidah Rabbana hamdu, ini enggak. Jadi redaksi doa itu macam-macam, Pak. Makanya kalau ada kabira Allahumma ba'id, bodoh bener deh. Kalau saya ditanya kalau ada Allah ba'id, iya monggo, sing kabira yang monggo. Sing salah ya ndak pakai Allah ba'id, ndak pakai kabira yang salah. Itu gitu tuh hadis akeh. Akhirnya ya hadis itu menjelaskan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sholat selesai, zikir-zikir Nabi selesai, tidak ada riwayat Nabi setelah sholat tidak zikir. Sholat zikir itu jahar, dibanterno, dilirihno, podo bener. Sing salah lamcing, salam lencing. Akhirnya sopo kok banter tadi? Saya Rasul. Wah, itu ditunggu ribuan malaikat lapor Gusti Allah. Jadi muni alhamdulillah yang lengkap seperti itu bagus, Pak. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walal hamdu hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fi. Lengkap Gusti Allah senang. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita mesti diajak ndonga itu malah ini kok, Pak, betul. Mangke panjenengan bulan Ramadan diajak asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka dulu baru al jannah. Itu hadis, Pak. Di Saudi tidak ada, walinya di Indonesia, Pak. Pemikiran agama di Saudi kan kulit, Pak. Wahabi itu kulit, Pak. Terlalu kulit, kurang pendekatan hati. Makanya sekarang Duta Besar Saudi teman saya Aziz, dosen di Jakarta UIN,
Cerita saya semua buku ulama di Saudi sing keren-keren ditarik, diganti lebih moderat kayak Indonesia. Dia kiblatnya ke Indonesia sekarang, Pak. Indonesia itu kan Imam Syafi'i. Di sana kan rodok-rodok model Imam Samudra, Pak. Ditarik Pak sekarang, ditarik. Dan Wahabi kan cenderung keras, Pak. Kita kan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu tergolong paling moderat, ndak gampang nyalahne wong. Nggih, enak, Pak. Kurang? 10 menit, ya makanya tinggal 10 menit, monggo kalau ada 1-2 yang bertanya. Monggo Pak, siapa mana yang dulu? Langsung apa pakai mic? Ayo Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Yai, satu pertanyaan. Nggih. Bagaimana istiqomah menjaga hati, Yai? Mohon maaf. Istiqomah menjaga hati. Kalau saya, ya memang sulit jawabannya. Nggak mudah Pak. Kita melawan diri sendiri. Maka kuncinya ya, kalau yang kita lakukan golek ridha niku insyaallah tadi notaati segala sesuatu wasil ridha Allah, selesai. Nggak usah pakai teori mulu-mulu Pak. Ya. Tapi ada doa Pak. Surat, zaman buka surat Al-Anfal 24. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah niku sering menutup hati panjenengan. Memang hati di dada kita ditutup oleh Allah. Kayak mic niki Pak. Kita matikan. Hati memang di dada kita, tapi lah ditutup Allah. Makanya setelah ayat itu turun, Nabi khawatir hatinya ditutup Gusti Allah, tidak mampu, tidak bisa dengan sempurna menjadi uswatun hasanah. Ndonga. Tungane Kanjeng Nabi ini kok ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala. Nggih, monggo saya ditirukan. Ya muqallibal qulub. Sedaya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang merubah-rubah hati. Kadang eling, kadang ndak, kadang semangat ibadah, kadang belakrak. Hati kula niki sampean mugi saged istiqomah eling panjenengan ya Allah. Intinya kan itu, Pak. Nabi, Pak, apalagi kan panjenengan bukan nabi, baca doa. Di samping ikhtiar tadi doa itu bagus. Nabi saja al istighfar bihadza doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Jadi hati yang seperti itulah yang insya Allah Bapak Ibu menjadi baik. Apalagi dunia sudah seperti sekarang, Pak. Ini saya kemarin pada laporan teman-teman ITB, Pak. Dan ITB itu tidak hanya ITB bersama beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Antara lain ITB-nya Amerika, Massachusetts Institute of Technology. Ini kan banyak orang khawatir 50 tahun lagi kiamat, Pak. Dan itu ada alat, Pak. Jadi bumi panjenengan ini menurut para ahli, profesor-profesor ahli ilmu bumi, astronomi, ini sudah setahun sekali mengalami kecepatan antara 5 sampai 10 menit setahun. Bumi ini kan matahari ini kan berputar Pak, tapi pada porosnya, tidak bergerak. Wasamyu tajril mustaqorilah. Bersinar terus, bumi ngelilingi matahari setahun sekali. Bulan ngelilingi bumi sebulan sekali. Orang barat goblok dulu, ada orang mengatakan bumi ini melaku, dibunuh Pak. Goblok orang barat. Apa ojo hebat, orang barat hebat jadi sapa? Galilei kan dibunuh. Yang betul, lo kok pagi di timur matahari. Lah sampean percaya moto gampang dibujui. Kita berdiri di atas rel itu kan menyatu. Menurut lek percaya moto, relnya menyatu. Lek relnya menyatu kan guling Pak sepure. Mata ndak bisa dipercaya, Pak. Ya. Bokongnya gede, dikai sepon. Banyak orang bokong gede ternyata ditambah sepon, Pak. Menurut penelitian saya ini punya mahasiswa banyak penelitian tentang psikologi, Pak.
Ternyata lawang lanang kena bokong gede langsung dibujui sampean. Lah jadi tapi lah bumi melaku ngelilingi matahari lebih cepat 10 menit kan buatan kerasa setahun sekali. Dipantau Pak, kayak tsunami itu kan ada early warning sistemnya, ada Pak. Ini gempa bumi ada tsunami-nya enggak? Ada. Kayak gunung meletus kan ada early warning sistemnya. Ini ada Pak. Makanya tahun 2023 ini kan terpanas. 50 tahun lagi panas itu 2 kali lipat diperkirakan 90 derajat. Karena apa? Dikhawatirkan kalau bumi ngelilingi matahari ini terus begitu Pak, 50 tahun lagi sehari semalam mboten 24 jam, hanya 20 jam. Lewis 20 jam panasnya 2 kali lipat, sekarang nandur ora panen. Mau mangan apa? Dan muncul 5.000 zoonosis. Zoonosis itu penyakit dari binatang ke manusia. Kayak sekarang cacar monyet, ya dari monyet ke monyet. Mengapa sekarang pindah ke manusia? Itulah apa yang tidak dirubah oleh manusia sekarang, bukan tidak dirusak. Saya kemarin ke Semarang Pak, itu Kiai Soleh Darat itu kiai yang pertama kali paling alim tafsir, Kiai Soleh Darat. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, belajar sebelum ke Makkah tafsir di Kiai Soleh Darat. Sekarang kampungnya habis Pak, kena rob. Dan ini sudah ada 12 kampung sampai Pekalongan Tek. Karena apa? Karena tiap tahun air laut naik 10 cm, bumi turun 10 cm, podo ambles 20 cm. Musibah makin banyak Pak. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak noto hati menghadapi musibah sekali, loh, kalau begitu bisa hari kiamat Pak. Itu yang dikhawatirkan orang. Kalau proses begini kan tidak mustahil, akhirnya matahari bukan terbit dari barat kan, bukan dari timur, dari barat Pak, uang makin. Dan saya termasuk percaya, karena teman-teman ahli Pak, ITB Amerika ini kota Massachusetts, makin terkenal MITI, itu Massachusetts Institute of Technology. Itu konsentrasinya di teknik Pak, ahli Pak. Ahli, tidak ahli Pak, ahli Pak. Ini profesor temenan, bukan provokator. Ini saya tidak ngeden-ngedeni Pak, ini fakta. Apa yang tidak fakta? Dulu Bapak Ibu Desember gede-gede ini sumber apal. Januari hujan berhari-hari. Sekarang sudah berubah. Panas juga berubah. Dulu Surabaya paling 50 tahun lalu ya 31 derajat, sekarang tahun ini 42 derajat. Karena apa? Climate change. Bahasa Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua dirusak Pak. Manusia itu serakah. Sakarepe dhewe. Rumangsa iso. Mesti ini kan iso rumong lebih banyak muhasab Pak. Nah disinilah hubungannya kalau noto hati insyaallah Pak. Makanya kalau saya ditanya kiamat, wallahu a'lam bishawab. Hanya kalau hadis Nabi dawuh selama masih banyak orang nyebut Allah ngikuti majelis taklim seperti ini, kiamat tidak akan datang Pak. Amin Allahumma. Hadis Pak di Bukhari, ini majelis taklim ini zikir, tapi tidak zikir itu ada taklimnya. Saya bukan anti istighosah besar-besaran Pak. Sebab kalau semakin banyak istighosah besar-besaran, zikir besar, salat besar-besaran, itu salah satu hadis Nabi menyebutkan itu menjadi tanda mempercepat datangnya hari kiamat. Min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda cepat dari kiamat kalau orang bermewah-mewah dalam doa. Itu yang kadang sholawat, itu kan kadang hanya senang-senang doa Pak. Saya tidak melarang, monggo saya Pak. Coba ini ada hadis ya, kalau ada orang bermewah-mewah dalam doa, itu justru itu salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sama dengan semakin banyak pondok tahfidz Quran tapi tidak ngerti maknanya Quran, itu mempercepat datang kiamat.
Saya kemarin dari Jakarta, guru profesor siapa tutup seminar dengan saya, Pak. 123 pondok tahfidz sekarang sedang diawasi karena anti Pancasila, anti NKRI. Ngapal nih Quran tapi tidak ngerti isi nih Quran, dan itu hadis. Berarti datangnya dari air. Yang membunuh Sayyidina Ali kan Ibnu Muljam apal Quran, Pak. Tapi tidak ngerti Quran, mengkafirkan Sayyidina Ali. Hari ini mulai banyak orang semangat ngapalin Quran, tapi nggak ngerti isi nih Quran. Apalagi malah NKRI haram. Negara Islam dari mana? Negara Islam itu bid'ah, Pak. Neraka itu, Pak. Karena apa? Saya berdebat berkali dengan mereka, yaitu menafsirkan surat Al-Baqarah 210, udkhulu fis silmi kafa. Asilmu dia ke negara Islam. Tidak ada satupun kitab tafsir. Asilmu itu tauhid. Ikuti Nabi aja. Nabi tahun kedua di Madinah mendirikan negara campur aduk Yahudi, Nasrani, macam-macam. Namanya apa? Tidak diberi nama. Khilafah ya tidak, Islam itu tidak, wong Islam. Lah itu literasi, Pak. Mereka yang ngotot-ngotot ilmunya didik, Pak. Wong saya udah berdebat berung-ulang dengan bangsa ini Ismail Yusanto. Dia tuh ahlinya farmasi. Saya bukan sombong, Pak. Saya tuh ngaji mulai pondok sampai Gudika sampai sekarang betina mau coba tafsir. Ngotot negara khilafah dasar mau apa? Kata khilafah jadi Quran tidak ada. Tapi biasa, Pak, wong ngotot-ngotot ngene kadang ya perlu diluruskan, Pak. Dinasihati ora iso ngene, Pak, memang. Tapi ditembak ya ndak iso. Pemerintah ditembaki, Hizbut Tahrir dibubarkan, saya ndak setuju. Kenapa? Ya dibubarkan rumahnya, Pak, keyakinannya bubar, ndak bisa. Harus diajak diskusi, Pak, wajadilhum billati hasan. Bawa ke Masjid Akbar, kitab ngopo, ayo bareng-bareng diskusi. Ukhuwah tetap dijaga. Ndak bisa, Pak. Apakah jaminan orang kaya Fahmi Imam Samudra itu kalau ditembak keyakinannya berubah? Ndak berubah. Ikut Quran wajadilhum billati ya, pada mereka diajak diskusi, dialog, mangan rawon setan bareng-bareng. Sop janda. Sekarang di Surabaya mulai banyak sop ayam janda, Pak. Ya. Kemudian dari ngaji di masjid mana itu ketupian sop ayam janda. Tadi mandek lagi rondone rondo garing rondo teles. Pak, kembali pada itu, jadi satu doanya itu tadi surat Al-Anfal 24 itu memang jelas-jelas Allah sering menutup hati wong. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Hati dalam kita, tapi di-off-kan oleh Allah kayak HP di-off-kan kan tidak berfungsi, Pak. Lah, supaya tidak di-off-kan oleh Allah, doa tadi. Yang kedua ya ridho Allah, Pak. Urip itu kan sing ngurip iku Gusti Allah, Pak, gitu aja lah. Urip iki ya cara orang tua kan sangkan pareng tunggu batu mati. Kita dari mana mau kemana gitu aja. Apapun yang kita lakukan ya niat ibadah karena Allah. Yang sholat, yang nyambut gawe, yang apapun, enggak usah dipikir panjang-panjang. Ya Allah sudah selesai, diberi titik alhamdulillah, dikaya-akeh alhamdulillah, gitu aja lah. Ya, wong lanang lek ora akeh dhewe kudu wayuh mawon ngene. Marane Gusti Allah kadang roh iku kula nyambut gawe kok rezeki mesti ya foto kan. Tak kek duwe akeh kudu ayo ae. Terus sing donga dungane wong wedok, Pak. Kula wingi ngaji teng Pasuruan. Ana seorang ustaz memang gitu loh. Napa? Kok anu nyalon DPR enggak dadi dungane bojone ora dadi ya, Pak jarine. Bapak lek dadi iku niate arep kawin maneh jarine. Udah besok. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya kira inilah mudah-mudahan sedikit monggo kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang senang. Ayo Rasulullah nih lho, Pak. Ramadan teko senang. Nggih. Karena apa? Nabi selalu dawuh, aku senang kenapa? Tahun depan belum tentu saya ketemu bulan Ramadan lagi. Kalau satu kali ketemu Ramadan saja masuk surga lebih dulu dibanding orang yang mati syahid, Pak. Betapa besar fadilahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Moga-moga panjenengan rumah tangganya barokah, rezeki panjenengan barokah, umurnya barokah, anak-anak kita saleh dan salihah minallahumma amin. Dan sewaktu-waktu kelolaan panjenengan kapundut saking alam donya niki, Allah menakdiri husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.